Ibu, gimana kabarnya? Buat ibu-ibunya sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Diberikan sehat, nikmat sehat walafiat. Baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma a'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Subhanaka wa inna lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita hari ini akan membahas tema mengenai syukuri nikmat, jangan membanding-bandingkan. Sekali lagi Bapak Ibu, syukuri nikmat, jangan membanding-bandingkan. Ya, kadangkala kita itu berpikir ya bahwa kok tetangga lebih kaya ya tiap harinya, kok dia dapat bonus sekian, dapat uang sekian, sedangkan saya sudah sholat 5 waktu, tepat waktu, tidak pernah lalai, baca Quran setiap hari, zikir pagi petang ya, sholat tahajud tiap malam ya, tapi kok gini-gini aja ekonomi saya. Nah, itu kufur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kadangkala kita merasa tidak adil, Allah itu tidak adil. Padahal Allah itu senantiasa memberikan hak yang sama ke setiap hambanya, tidak pernah membeda-bedakan. Semuanya diberi sama rata sesuai keinginan, sesuai kehendak dan porsinya. Allah tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya ya. Maka Allah cukupkan segala hal yang dibutuhkan oleh hambanya. Kita tidak berhak untuk bilang kalau Allah itu tidak adil. Allah itu maha adil Bu ya Pak. Nih buat ibu-ibu yang di sini masih suka membanding-bandingkan anaknya, betul? Masih ada? Ya, itu tidak baik ya Bu ya. Anak mengeluh, anak berkeluh kesah, Mama aku dapat nilai matematika 50. Iyalah kamu memang bodoh. Lihat anak tetangga A, B, C, nilainya selalu 100, 90, 80, tidak pernah di bawah 80, karena memang dasarnya mereka pintar. Itu akan membuat anak semakin down, semakin tidak terarah, semakin patah semangat ya. Itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati. Itu karena kita tidak bersyukur ya. Buat bapak-bapak juga nih, buat bapak-bapak suka membanding-bandingkan istrinya dengan istri tetangga. Memang kadang-kala istri tetangga itu terlihat lebih menarik ya, lebih cantik, lebih putih, lebih aduhai bodinya ya. Itu biarkan saja Pak, syukuri saja nikmat yang telah diberikan Allah. Allah sudah memberikan bapak istri yang sesuai dengan apa yang bapak butuhkan. Belum tentu istri tetangga bisa mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami dengan baik ya. Bisa taat dengan suami, patuh kepada suami ya. Syukuri saja Pak, istri bapak yang sekarang soleha, anak bapak juga, itu disyukuri saja ya Bapak dan Ibu. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tidak semua harus sama dengan yang dimiliki orang lain. Nanti
kalau kita ini harus terbiasa, harus memiliki rasa qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu sifat untuk kita itu menerima, berlapang dada, melapangkan hati, menerima segala apa yang telah digariskan, yang telah diberikan oleh Allah, ya. Segala nikmat yang Allah telah berikan, kita harus syukuri. Kalau kita memiliki sifat itu, kita akan dijauhkan dari rasa iri, dari hasad, ya. Hasad pun yang diperbolehkan dalam agama itu hanya dua perkara, ya. Terkait harta yang dipergunakan untuk ibadah, itu yang pertama. Yang kedua itu terkait ilmu yang diamalkan kepada orang banyak. Betul? Iri itu diperbolehkan, Bu. Yang pertama, jika kita iri kepada tetangga yang memiliki misal gajinya setiap bulan 100 juta hingga dia bisa infak bulanan itu 20 juta. Kita boleh untuk merasa iri. Ya Allah, tapi kita berdoanya itu kepada yang baik-baik. Kita boleh iri. Ya Allah, semoga kok ngelihatnya enak banget ya. Dia punya gaji sekian, bisa berinfak sekian setiap bulan. Ya Allah, semoga saya kelak dicukupkan rezekinya, dilebihkan rezekinya agar saya bisa senantiasa infak sedekah, sehingga saya bisa menjadi orang-orang yang bersedekah. Ya, itu baik, Bu, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ketika kita mendoakan, kita iri, kita hasad kepada orang lain, kita menjelekkan yang buruk. Itu Bu Anu baru bangun rumah 2 tingkat. Semoga saja rumahnya cepat kebakaran. Itu tidak boleh, Bu, ya. Itu tidak boleh. Kita mendoakan yang jelek, kita iri dan berdoa agar orang lain itu tidak memilikinya lagi. Itu tidak diperbolehkan, ya, Bu, ya. Itu dosa, ya. Itu hasad yang buruk, itu tidak boleh, Bu, ya. Terus hasad yang diperbolehkan yang kedua itu hasad kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya kepada orang banyak, ya. Punya anak tetangga misalkan, anak tetangga penghafal Quran, ya, mampu menjadi guru ngaji di umur sekian misalkan, di umurnya yang masih muda. Kita berdoa, tapi kita berdoa yang terbaik. Masya Allah, semoga kelak anakku bisa menjadi anak yang solehah, penghafal Quran, bisa mengajarkan kepada orang banyak. Itu diperbolehkan, ya. Itu diperbolehkan, Bapak Ibu, ya. Jadi kita itu harus senantiasa melihat ke bawah. Ketika kita keluar rumah, kita harus berdoa, kita harus dijauhkan dari rasa iri, dengki, hasad, ya. Kita harus senantiasa berdoa. Keluar rumah kita, ya Allah, jauhkanlah dari rasa iri hati, dengki, hasad, ya. Ketika melihat kenikmatan yang Kau berikan kepada orang lain, kita harus berdoa itu, ya. Jadi kita harus senantiasa melihat ke bawah. Semisal kita bawa mobil keluar, di jalan kita ketemu mobil bagus, itu mobilnya pintunya bisa kebuka sendiri, itu mobil ada sunroofnya misal. Kita bersyukur saja, kita melihat ke yang bawah. Kita harus selalu melihat ke bawah. Gak perlu iri. Alhamdulillah kita juga sudah dikasih mobil, walaupun tidak ber-AC, dengan segala kekurangannya. Yang penting kita tidak kehujanan. Betul? Yang penting kita tidak kehujanan. Atau masih banyak, lihat, dan di luar yang berkendara menggunakan motor, ya, dia masih kehujanan, kepanasan. Kita harus bersyukur. Kalaupun kita, misal, kita punya motor saja, ya, keluar kepanasan, kehujanan, kita masih punya jas hujan, bersyukur, karena masih banyak pengendara lain yang tidak punya jas hujan, sehingga harus menunda dulu aktivitasnya. Untuk yang tidak punya jas hujan, masih mending, saya masih diberikan motor, alhamdulillah. Saya harus bersyukur, saya masih diberikan motor. Setidaknya saya tidak harus bersusah payah untuk menggoes sepeda seperti bapak itu. Misalkan melihat orang yang
berkendara menggunakan sepeda. Dia harus capek mengayuh sepeda setiap harinya ya. Kebayang ya capeknya. Untuk bapak yang punya sepeda juga harus senantiasa bersyukur, melihat lagi ke bawah. Alhamdulillah saya masih bisa diberikan kendaraan. Masih banyak orang yang tidak memiliki kendaraan dan berjalan kaki. Ya, untuk orang yang berjalan kaki bersyukur juga karena saya masih mampu diberikan kaki yang sehat, kaki yang kuat, masih mampu berjalan jauh. Ya, karena masih banyak orang yang misal menyandang disabilitas ya, tidak bisa berjalan, harus menggunakan kursi roda. Untuk yang menggunakan kursi roda, alhamdulillah setidaknya saya masih bisa menghirup udara keluar. Ya, sakit saya masih bisa menghirup udara keluar. Ada lagi sakit yang tidak diperkenankan keluar, harus berbaring saja di rumah. Ya, begitu seterusnya ya. Kita harus senantiasa melihat ke bawah agar kita itu selalu diberikan perasaan syukur, perasaan qanaah, menerima segala sesuatunya. Jangan senantiasa melihat ke atas ya, kecuali dua perkara tadi ya. Untuk kita yang merasa iri terhadap orang-orang karena dua perkara baik tadi, itu diperbolehkan ya. Itu diperbolehkan. Kita juga harus nantiasa memberikan doa yang baik kepada orang lain yang menerima nikmat tersebut. Kita tidak boleh mendoakan yang buruk ya. Baik gitu ibu-ibu ya. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi pada hari ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya, Pak. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat iri, dengki, dan hasad tadi ya. Semoga kita senantiasa dijadikan seorang yang senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan ya. Baik, terima kasih.